Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum adik-adik semuanya. Salam kenal dengan Kakak Rani di sini. Bagaimana kabar adik-adik semua? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Iya, walaupun hari ini hari puasa, siapa yang masih puasa di sini? Masih kuat puasanya sampai sore? Alhamdulillah ya, walaupun hari ini sedang puasa, tapi kita tidak boleh lemas ya, tetap harus semangat untuk melakukan semua hal-hal baik. Apalagi di bulan puasa, semua hal baik akan dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Siapa yang mau punya banyak pahala? Alhamdulillah. Jadi semuanya harus dilakukan dengan semangat. Segala hal baik harus dilakukan dengan semangat ya. Nggak ada yang lemes-lemes. Karena dari itu hari ini Kak Rani akan mengajak kalian untuk mendengar sebuah cerita. Untuk menemani puasa kalian. Oke? Siapa yang mau dengar cerita? Oke, yang mau dengar cerita duduk manis dulu. Iya, pinter. Setelah itu kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Kak Rani punya satu buku. Buku tentang sayang anak yatim, karangan dari Kak Fani Diana. Oke, kita mulai aja ya. Ahad pagi, ibu mengajak Sali dan Saliha ke panti bayi. Di sana mereka disambut oleh Ibu Mawar, pengurus panti tersebut. Yuk, kita lihat adik-adik bayi, ajak Bu Mawar kepada Sali dan Saliha. Nah, ini Sali, ini Saliha. Mereka diajak oleh ibu untuk pergi ke panti bayi. Di panti bayi mereka bertemu dengan Ibu Mawar, pengurus panti bayi tersebut. Dan Ibu Mawar mengajak mereka untuk bertemu bayi-bayi yang ada di dalam panti tersebut. Nah, Sali dan Saliha masuk ke dalam sebuah ruangan yang agak besar dan di dalamnya terdapat beberapa box bayi yang berisi bayi-bayi yang lucu, ya. Ada yang sedang tidur, ada yang sedang minum susu, dan ada juga yang bermain dengan pengasuh. Dilihat di sini, ada beberapa box bayi yang ada bayi lucu di dalamnya. Sali dan Saliha pun tidak tahan dan ingin bermain dengan bayi-bayi tersebut. Wah, seru ya. Hampir semua bayi di sini tidak punya ayah dan ibu. Jelas Bu Mawar. Sedih ya? Iya, bayi-bayi di panti hampir semuanya tidak ada ayah dan ibu. Kalaupun ada ayah dan ibu, orang tua mereka tidak mampu merawat mereka. Seperti tidak mampu dan tidak memiliki uang untuk membelikan mereka susu ataupun pakaian yang layak. Sedih ya? Jadi bayi-bayi tersebut, kalaupun ada orang tua mereka mengantarkan ke panti ini karena orang tua mereka sudah tidak mampu untuk merawat mereka. Karena tidak memiliki cukup uang untuk membeli susu, makanan, ataupun pakaian untuk mereka. Sedih ya. Lalu setelah itu sepulang dari panti, Saliha berkata kepada ibu, "Ibu, Saliha ingin memberi baju-baju Saliha ketika Saliha bayi yang masih layak pakai untuk adik-adik bayi di panti, Ibu. Boleh tidak?" Lalu ibu menjawab, "Oh, Saliha, tentu saja boleh. Itu adalah hal yang baik." Wah, ibu akan bantu Saliha untuk memilih baju-baju tersebut. "Sali juga mau, Bu," kata si Sali kepada ibu. Dan ia pun tidak mau kalah, ingin pilih baju juga untuk diberikan kepada adik-adik bayi di panti. Ya, lalu Sali dan Saliha pun memilih baju-baju bayi mereka yang masih bagus. Lalu Sali dan Saliha membungkusnya dengan rapi dan memberikannya kepada ibu. Alhamdulillah, ibu bangga sekali kepada Sali dan Saliha. Karena Sali dan Saliha sayang kepada anak-anak yatim. Ujar ibu dengan senang. Wah, hebat ya, semangat Sali dan Saliha memilih baju untuk diberikan kepada adik-adik bayi di panti. Sali dan Saliha sayang pada anak-anak yatim dan piatu yang ada di panti tersebut. Lalu Sali dan Saliha tidak pernah mengejek atau menghina mereka. Lihat, Sali dan Saliha walaupun tahu teman-teman yang ada di panti ataupun adik bayi yang ada di panti itu tidak memiliki ayah dan ibu, tapi Sali dan Saliha tidak pernah mengejek mereka. Bagus ya Sali dan Saliha. Lalu
Sali dan Salihah senang berkunjung ke panti tersebut. Ya, Sali dan Salihah senang berkunjung ke panti asuhan karena Sali dan Salihah senang membawakan pakaian dan mainan ke panti asuhan. Sali dan Salihah setiap pergi ke panti asuhan tidak pernah dengan tangan kosong. Sali dan Salihah pasti membawakan pakaian atau bahan makanan ataupun mainan untuk mereka. Hebat. Lalu nih, Sali dan Salihah senang menemani anak-anak yang tinggal di panti asuhan. Sali dan Salihah senang menghibur mereka agar mereka tidak sedih. Nah, Sali dan Salihah pun senang menghibur anak-anak di panti tersebut, mengajak mereka main agar mereka tidak sedih. Coba kalau kalian tidak ada ayah dan ibu, pasti sedih kan? Nah, Sali dan Salihah melakukan hal yang mulia dengan menghibur anak-anak di panti tersebut agar tidak sedih. Masya Allah. Senang sekali, kata mereka. Kata anak-anak di panti tersebut, mereka senang karena Sali dan Salihah itu ramah dan penyayang. Maka anak-anak yatim dan piatu yang ada di panti tersebut senang dan sayang pada Sali dan Salihah. Teman-teman Sali dan Salihah pun semakin banyak. Hebat, alhamdulillah. Oke teman-teman, adik-adik semuanya, bagaimana ceritanya? Bagus tidak? Bagus ya. Iya, kita sebagai umat muslim ya, kita memang sudah diperintahkan oleh Allah untuk saling menyayangi sesama saudara sesama muslim. Apalagi ada yang kekurangan seperti yang tidak memiliki ayah dan ibu atau tidak cukup harta, maka itu kewajiban bagi kita yang lebih dari cukup ya untuk saling berbagi, untuk mau memberi. Terutama di bulan Ramadan ini, semua amal baik kita akan dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Maka jangan sia-siakan di bulan Ramadan ini, kita harus menjadi pribadi yang lebih baik, harus lebih bermurah hati, sering berinfak, sering bersedekah. Iya, karena ya orang yang suka bersedekah itu tidak akan miskin. Insya Allah orang yang akan bersedekah akan dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Kenapa? Kok Karani tahu? Iya, karena ada di dalam Al-Quran. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Shadaqallahul azim. Ya. Jadi perumpamaan orang yang suka berinfak di jalan Allah seperti sebuah biji, sebutir benih yang akan tumbuh menjadi 7 cabang dan setiap cabangnya akan ada 100 benih lagi. Masya Allah, itulah perumpamaan orang yang bersedekah. Maka Allah akan memperbanyak lagi hartanya. Jadi mustahil miskin kalau misalnya kita suka bersedekah, ya nak ya. Jadi ayo sama-sama yang punya kelebihan uang jajan, jangan lupa untuk sisihkan sedikit untuk beramal. Terutama ketika bulan Ramadan seperti ini ya. Malam-malam ketika kalian tarawih, kalian akan lihat ada tabung masjid, masukkan di sana uangnya. Atau kalian bisa kumpulkan, nanti kalian bilang ke ibu, "Ibu, uang ini saya sisihkan untuk saya sedekah." Wah, pasti ibu kalian semua senang ya. Bisa kalian semuanya? Alhamdulillah ya. Tapi ada juga nih sedekah jangan setelah udah sedekah maka kalian pamer ke teman-teman. Aku baru aja masukin dong uang 10.000 uang jajan aku. Boleh nggak sih sebenarnya? Boleh sebenarnya. Tapi kalau niatnya untuk pamer atau riya jadinya syirik kecil. Iya, tidak boleh riya ya nak ya. Tidak boleh pamer. Just giving once, but you telling everyone you meet. Just giving one, you always talking about it. Just giving one, cause doing good thing is your habit. Just giving one, everybody has known what you did. So what we have to do? When you give something, don't tell no one. When you give something, keep that with you. When you give something, just you and Allah who know the good thing that you did.
When you give in your right hand, don't let even your left hand know the good thing that you did. When you give in your right hand, don't let even your left hand know the good thing that you did. Jadi ketika kalian memberi dengan tangan kanan, itu perumpamannya seperti jangan sampai ini tangan kiri kalian tahu. Jadi keep it to yourself and your God, ya. Simpan untuk diri kalian dan juga Allah, biar Allah sendiri yang catat amalan kalian. Tidak perlu dibicarakan ke semua orang. Oke, adik-adik semua. Alhamdulillah, kakak senang sekali bisa menceritakan cerita dari Sali dan Saliha pada hari ini. Semoga adik-adik semua puasanya semakin kuat ya, bisa tahan 30 hari tanpa ada batal. Amin, amin ya rabbal alamin. Tarawihnya juga nggak bolong-bolong, sholat 5 waktunya juga tidak ditinggal, sedekahnya juga tidak lupa, Masya Allah ya. Insya Allah kakak akan memberikan nih buku yang kakak baca tadi untuk satu orang pemenang. Tapi ada pertanyaannya. Pertanyaannya, Quran surat berapa dan ayat berapa yang tadi kakak Rani bacakan? Boleh di WA ke admin grup Nahya Zifa Demaila ya. Nanti akan ditentukan satu orang yang akan mendapatkan buku tersebut. Oke. Terima kasih adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilal liqa.